tunggu. Dokter, semuanya memang harus dikalkulasi gitu ya? Jangan bilang-bilang ya, Bu. Soalnya sekolah saya mahal. Engkau tahu aku mencintai. Bu Naza, ketika mendengar masih lama itu nafasnya panjang sekali ya. Padahal tadi saya sudah bilang bahwa pelatihan pernafasan yang sangat panjang itu bagus. Berarti Bu Naza bisa kalau kita mulai sekali lagi. Oke, kita mulai sekali lagi ya. Ya. Oke, kita lakukan secara pelan-pelan saja. Atur nafas, pokoknya Bu Naza fokus ke ritme nafasnya. Ya. Oke, kita mulai sekarang. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Bagus. Dok, maaf. Sebenarnya dokter tuh nyatat apa sih? Update perkembangan soal kondisi Bu Naza Semuanya dicatat. yang relevan secara medis. Ya. Yang relevan secara medis. Selain angkat tangan sama tarik nafas, apalagi emangnya dok? Nanti Ibu lihat sendiri di laporan ya. Dokter Randy beneran kenal sama dokter Ayan? Iya Bu, kami kenal. Karena saya dan dokter Randy itu kolega. Kami sudah lama berkolaborasi. Dokter kenal sama papa saya? Atau papa saya kenal sama dokter? Pak Wira? Ya. Iya, justru Pak Wira yang menghubungi dokter Randy untuk meminta rujukan. Lalu dokter Randy merekomendasikan saya untuk Ibu Naza. Kalau Ibu Naza masih tidak percaya dengan saya, baik saya telepon dokter Randy sekarang. Nggak usah dok. Saya cuma bertanya. Oke, baik. Kalau gitu sesi hari ini kita akhiri ya. Kita sudah selesai. Alhamdulillah. Akhirnya. Semua pasiennya dokter tuh emang dicurigain seperti ini ya? Biasanya pasien yang curiga sama saya, bukan saya yang curiga sama pasien. Saya nggak curiga sama dokter. Bu Naja sudah menanyakan pertanyaan sebanyak 7 dalam rentang waktu 4 menit. Itu dokter hitungin. Kebiasaan. Oh ya, ini ada buku untuk Bu Naja. Buku apa ini dok? Bacaan ringan, itu bagus untuk pemulihan. Ya yang jelas lebih bagus dari browsing. Dia tahu gue tadi mau browsing. Terus, nah ini tuh, awas kena muka. Sini, coba duduk. Oh ya, kamu sore ini ada jadwal kuliah ya? Tahu dari mana? Susrini ngasih tahu aku. Iya. Yaudah, nanti aku anterin kamu ya. Bukannya kamu hari ini ke kantor? Iya, tapi aku mau sama kamu seharian. Gak usah, aku sendiri aja nanti. Ya, aku mau jagain kamu. Ya, tapi aku baik-baik aja. I know, aku tahu kamu baik-baik aja, tapi aku mau. Oke. Leon, coba. Ini puterin lagi yang ini nih. Nih. Tuh. Untuk sesi yang berikutnya, lusa ya Bu. Nanti program latihannya saya kirim melalui pesan. Boleh saya minta nomornya? Ya, boleh dok.
Saya juga udah punya nomornya dokter Ryan kok dari dokter Randy. Saya tinggal chat dokter ya. Iya. Oke, bisa masuk. Terima kasih. Ya dok. Saya antar dok. Iya. Ini ada paket punya Bu Rasa. Iya. Biar saya bantu masukin ke dalam. Ah nggak usah. Biar saya aja, saya bisa kok. Bu Rasa, Ibu kan habis melalui operasi besar. Dan sekarang tahap rehabilitasi. Jadi mengangkat beban yang berat itu tidak diizinkan sama sekali. Kayaknya ini nggak terlalu berat, dok. Lagi juga kan ini apartemen saya, ini pesanan saya. Jadi saya... Mau ditaruh di mana? Di dalam. Oke, permisi. Oke, nggak ada lagi kan? Ini udah. Mulai besok tidak ada ya Bu, mengangkat beban lebih dari 2 kg. Ya, nanti saya masukin program. Iya dok. Oh ya, satu lagi. Nanti Ibu jangan membuka box ini sendirian. Tunggu ada yang bantuin ya. Dok, tapi kan itu cuma buka paket ya. Kayaknya nggak apa-apa nggak sih? Iya, tetap nggak bisa Bu. Karena box yang satunya ini beratnya 5 kg dan mungkin lebih. Saya tahu karena saya yang angkat. Jadi, lusa jam 9 ya. Iya dok. Tunggu apa lagi dok? Iya, tas saya. Oh, Terima kasih. iya sama-sama. Iya. Aneh. Tapi beneran ada dokter yang kayak gini. Aduh. Udah semuanya, harusnya sih lengkap ya. Halo San. Za, gimana pindahan ke apartemen barunya? Aman? Aman, tapi masih agak berantakan. Mau gue bantu beresin? Nggak usah lah. Gue udah beres-beres sedikit kok. Ntar lu capek loh. Nggak capek Sandra, gue udah sembuh, gue udah sehat. Udah. By the way, lu hari ini kemana? Gue ada sesi rehab, dokternya datang ke sini. Cewek apa cowok? Cowok. Ganteng nggak? Ganteng sih, tapi aneh. Ganteng tapi aneh tuh gimana? Ya gitu deh, susah dijelasin ya. Pokoknya banyak omong aja. Ya bagus dong. Justru karena itu dia jadi proaktif. Iya, lo bisa ngomong kayak gitu karena lo nggak ngeliat secara langsung. Lagian ya San ya, gue jadi malas tuh nggak nanggepin dia. Dia tuh so asik tuh nggak, so akrab. Semua dibahas. Justru dokter yang kayak gitu tuh dokter yang bener, Za. Emang lu mau sama dokter yang kayak patung? Udahlah San, lo tuh belum lihat sendiri aja orangnya. Ya udah, kapan gue bisa lihat dia? Udahlah, nggak usah. Evan gimana? Belum ditembak? Belum jelas. Kasian. Makasih ya udah dianterin. Ya, sama-sama. Aku tungguin kamu ya. Gak usah, kelamaan nanti aku pulang sendiri aja. Oh, nggak apa-apa. Aku tetap tungguin kok. Yaudah kalau mau nungguin, saya ke tempat yang adem aja, panas di sini. Ya. Masuk dulu ya. Ya.
Aku bingung sama perasaan aku sendiri kenapa bisa begini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz maaf ganggu. Kalau memang Pak Ustadz ada waktu dan bisa ngobrol sama saya, boleh deh. Saya mau ketemu sama Pak Ustadz. Oh bisa, baik-baik. Ya udah, saya segera ke sana. Assalamualaikum. Untuk besok saya nggak ada sesi ya, Bu. Oke. Tapi kalau ada kondisi medis yang perlu dikonsultasikan, silakan Ibu untuk menghubungi saya. Kondisi medisnya seperti apa ya? Apa saja yang berhubungan dengan pemulihan Ibu. Nyeri, sesak, tremor, pusing, atau bahkan kalau Ibu mau curiga lagi sama saya, itu bisa dikonsultasikan. Itu bukan kondisi medis, Dok. Stres bisa mempengaruhi tekanan darah. Jadi masuk kategori rekapan medis. Ini kalau mau dibaca, silakan dibaca. Kalau nggak apa-apa. Tapi tolong besok kembalikan ke saya ya. Buku ini tentang perempuan yang ingin mengenali dirinya kembali. Oke, saya baca. Berapa harganya? Dipinjam saja. Nanti saya cantumkan billing sewanya. Gimana, Dok? Jadi ini dipinjamkan, disewakan, atau gimana? Iya, tergantung kapan Bu Najwa mengembalikan buku ini. Permisi. Aneh banget sih. Tunggu, Dok. Dokter, semuanya memang harus dikalkulasi gitu ya? Jangan bilang-bilang ya, Bu. Soalnya sekolah saya mahal. Kok bisa yang kayak gitu jadi dokter? Perempuan yang belajar kembali mengenal dirinya sendiri setelah kehilangan. Oke, pesan taksi online dulu buat belanja. Zah, Nazar, hai Kak. Hai. Kak Zia sama Mas Albi mau makan di sini ya? Iya. Kamu juga? Oh enggak, Nazar habis belanja. Nazar sekarang tinggal sendiri Kak. Tinggal di apartemennya Nata. sendiri? Iya. Kok nggak bilang-bilang? Bu Najwa. Ibu belanja sendiri? Iya dok. Bukannya saya udah bilang kalau jangan bawa barang yang berat-berat. Oh tapi ini nggak berat kok dok. Bu Najwa, Iya oke agak lumayan berat. biar saya yang bawa. Nanti saya masukin dalam laporan ya. Iya, dokter emang penyelamat saya. Saya cuma takut dimarahin kalau pasien saya cedera lagi gara-gara membawa barang yang berat. Lagi pula taruhannya kan reputasi saya. Kak, kenalin ini dokter Reza, ini Kak Zia, ini Mas Albi. Halo, Mas Albi. Albi. Halo, Bu Zia. Iya. Bu Zia, gimana kondisinya udah baik? Baik. Maksudnya gimana ya dok?
Iya, saya melihat postur ibu sedikit tegang di bahu yang sebelah kiri. Mungkin bisa jadi karena capek atau stres. Tapi Bu Zia nggak usah khawatir, itu semua bisa diatasi dengan istirahat yang cukup. Kak, ya. Naza duluan ya. Naza mumpung ada dokter jadi bisa nebeng. Boleh nebeng kan, Dok? Oh ya boleh, maaf biar saya yang bawa. Oh iya. Nanti saya masukin ke laporan ya. Iya, oke. Yuk, Dok. Iya, Iya. mari. Udah, Kak. Ya. Titip adik saya ya. Oke. Masa saya buka sendiri aja, Dok? Nggak apa-apa. Oke. Masih mau diliatin? Atau mau masuk? Aku duluan deh, aku lapar. Ya Allah, kenapa aku deg-degan ketemu sama Mas Albi? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Udah selesai semuanya, cukup Neza. Bu Naza bilang apa? Saya nggak bicara apa-apa, Tadi ada suara. tapi saya nggak bersuara. Oke. Dokter nyetir sambil nyatet. Iya. Lampu merah juga masih lama kok. Nyatet apa, Dok? Pasien menyangkal berbicara sendiri. Tapi jelas berbicara sendiri. Tapi itu bukan kondisi medis. Berbicara sendiri itu juga bisa jadi tekanan psikologis yang harus diperhatikan. Bisa juga karena sedih atau galau. Dan dua-duanya relevan secara medis. Kalau rehabilitasi itu termasuk untuk mental ya? Ya, bisa. Karena fisik dan mental itu kan saling mempengaruhi. Kalau satunya nggak beres, satunya pasti kena. Bu Naza nggak perlu cerita sekarang kok. Tapi kalau mau, saya mendengarkan. Tapi kalau nggak mau, saya tetap di sini sampai Bu Naza sampai di apartemen. Dokter pernah nggak ketemu sama seseorang yang harusnya bikin dokter nggak deg-degan, tapi kenyataannya nggak begitu? Pernah. Dan saya sudah meneliti kenapa reaksi itu muncul. Dari mana asalnya, apa pemicunya. Tapi yang jelas, lebih mudah dihadapi kalau kita sudah mengerti secara klinis. Tapi hal itu wajar dirasakan manusia. Efektif. Kalau Bu Naza mau, nanti kita cari tahu sama-sama. Naza kayaknya akrab sama laki-laki itu. Tadi siapa dia bilang? Dokter Ryan. Dokternya Naza. Emang ada apa ya sama Naza? Kenapa? Tadi tuh Naza itu tadi dia sama dokter ya? Emangnya Naza itu sakit ya? Sakit apa kamu tahu? Ya udah lupain aja deh. Kamu pesan apa? Nasi goreng. Dok, saya berhenti di depan situ aja.
Kenapa, Bu? Tapi kan ini bukan apartemen Bu Naza. Iya, saya tahu. Saya biar turun di sini aja. Saya naik taksi aja dong. Oke. Argonya sudah jalan ya, Bu? Ini sebenarnya dokter atau taksi online? Kadang saya narik juga kok. Tapi fee-nya per kilometer, bukan per sesi. Ya oke. Masukin ke billing saya aja kalau gitu. Baik. Saya catat ya, Bu. Oh ya, Bu Naza. Barangnya kan berat. Apa mau saya tunggu sampai taksi Bu Naza datang? Nggak perlu, makasih dok. Oke. Dan satu lagi, kalau nanti barangnya ada yang jatuh, Ibu jangan ambil sendiri. Ibu minta tolong sama orang untuk ambilkan. Karena tulang punggung Ibu yang belakang itu kan belum boleh membungkuk terlalu dalam. Iya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu. Nggak boleh bungkuk. Aku tuh tadi cuma Saya terusin. nggak aku cuma mau Aku jelas. tahu kamu mau ngomong apa. Jadi please banget tolong jangan diterusin. Tapi aku nggak bisa kayak gini terus. Kita harus benar-benar bicara, yang benar-benar bicara. Oke, bicara. Ya, aku pikir kamu tuh udah bisa menerima dan memaafkan aku sebelum kamu operasi kemarin itu.